Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan membahas ya secara mendetail terkait penentu kelulusan untuk P1, P2, P3, estimasi proses perankingan ya untuk P1, P2, P3, penentu mendapatkan penempatan ya lolos ASN P3K, P1 tetap di ranking juga. Mungkin banyak yang bertanya, berarti Bang Pak, kira-kira apakah pelamar P1 itu tetap di ranking juga? Nah, jelas sekali teman-teman ya, untuk P1 itu tetap di ranking ya. Kenapa? Karena P1 itu ditempatkan berdasarkan ketersediaan formasi, berdasarkan urutan prioritas, dan berdasarkan nilai yang didapatkan di tahun 2021 yang lalu. Jadi ingat, P1 itu tidak langsung ditempatkan saja, harus diperhatikan keseimbangan antara jumlah formasi dengan jumlah P1. Lagian kita sudah ketahui bersama bahwa dari 62.000 P1 itu kemungkinan besar yang bisa diakomodir di tahun 2023 itu ada sekitar 50 ribuan teman-teman. Jadi sekitar 12 ribuan itu nantinya diupayakan ya diupayakan dituntaskan di tahun 2024 dengan sistem baru teman-teman ya. Sedangkan bagaimana dengan P2 dan P3? Kalau P2 dan P3 jelas ya akan terjadi perengkingan karena berdasarkan nilai tertinggi pada saat selesai mengikuti tes CAT BKN teman-teman ya, yang mana kita ketahui bersama salah satu afirmasi yang didapatkan untuk P2 dan P3 itu adalah untuk P2 dan P3 itu tidak menggunakan nilai ambang batas. Jadi betul-betul di ranking nilainya teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Jadi di sini kita akan membahas sedikit ya atau bayang-bayang terkait dengan proses perankingan bagi P1, P2, P3 penentu mendapatkan penempatan lolos ASN P3K teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik teman-teman ya, kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Sebagaimana kalau kita memperhatikan ya terkait dengan jadwal ya penerimaan P3K Guru tahun 2023, yang mana kita sudah masuk di tanggal 17 Oktober teman-teman ya. Kalau kita sudah masuk di tanggal 17 Oktober ya, berarti kita masih dalam tahap pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Karena untuk pengumuman seleksi administrasi itu 3 hari, tanggal 15 hingga tanggal 18 Oktober. Nah, bagaimana dengan pengumuman pelaksanaan seleksi kompetensi? Nah, untuk pengumuman seleksi kompetensi teman-teman bersiap bulan depan ya, bersiap bulan depan di sekitaran tanggal 5 sampai tanggal 8 November 2023. Itu ada pengumuman seleksi kompetensi. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi kompetensi itu diperkirakan di tanggal 10 November teman-teman ya, sampai tanggal 4 Desember 2023, seperti itu kira-kira ya. Oke, kemudian kita langsung lanjut saja teman-teman ya ke informasinya. Nah, di sini ada informasi kami dapatkan dari Bu Hasna FGP PNS. Di sini dikatakan untuk P1 itu tinggal penempatan teman-teman ya. Jadi ingat, untuk P1 itu tinggal penempatan, tetap ada notifikasi yang lulus administrasi. Jadi untuk P1 itu tinggal penempatan, tapi penempatannya itu tetap diurutkan ya berdasarkan urutan prioritas ya. Berarti kalau begitu ada perankingan dong teman-teman ya. Bagaimana dengan P2 dan P3? Kita lihat di grup ya, soal-soalnya sudah ada. P4 juga silahkan pelajari soal-soalnya. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Jadi kita tidak bisa memungkiri teman-teman ya, kalau untuk P2 dan P3 itu betul-betul teman-teman harus belajar ya, karena nantinya akan mengerjakan soal-soal kompetensi berbasis CAT BKN ya. Nah, untuk P2 dan P3
itu nantinya soal kompetensi teknisnya itu berbasis situasional judgment test teman-teman ya, atau penilaian kerja sederhana. Berarti ini terkait dengan observasi di dalam kelas, kemudian opsi penyelesaian kasus untuk pembelajaran, tupoksi, kompetensi dan kinerja seorang guru teman-teman ya. Sedangkan P4 itu akan mengajar kompetensi teknis manajer sosiokultural, seperti itu ya. Jadi untuk P2 dan P3 itu nantinya akan terjadi perankingan, tetapi perankingan itu terjadi setelah tes CAT BKN dan jika masih ada ketersediaan formasi setelah penempatan pelamar prioritas 1. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan untuk penilaian ya. Jadi untuk penilaian perankingan semuanya P1, P2, P3 dan P4 ini adalah estimasi perankingan. Jadi untuk perankingan guru honorer itu termasuk P1, P2, P3 dan P4 atau pelamar kebutuhan khusus dengan pelamar prioritas itu akan terjadi perankingan semuanya. Nah, bagaimana mekanisme perankingan untuk P1? Akan dilihat urutan prioritasnya teman-teman ya. P1 ini akan dilihat urutan prioritasnya mulai dari THK2 lolos PG, guru honorer negeri lolos PG, kemudian lulusan PPG guru lulus PG, dan guru swasta lulus PG. Itu adalah urutan prioritasnya, di ranking berdasarkan urutan prioritas. Kemudian dasar perankingan kedua untuk P1 itu adalah berdasarkan nilai yang didapatkan di P3K Guru tahun 2021. Nah, kemudian yang ketiga itu di ranking berdasarkan keseimbangan antara formasi untuk P1 dengan jumlah pelamar P1. Seperti itu kira-kira ya. Misalkan jumlah formasi 5, kemudian P1 cuma 3, nantinya itu di ranking teman-teman ya untuk mengisi jumlah P1 5, kemudian jumlah formasi 3, yang 5 ini akan di ranking 1 2 3 teman-teman ya, 1 2 3 yang menang berdasarkan urutan prioritas dan berdasarkan nilai tahun 2021 atau nilai PG tahun 2021. Di sini katakan untuk penilaian perankingan semuanya untuk P1, P2, P3 dan P4 selanjutnya dilihat berapa P1. Jadi dilihat berapa sih sebenarnya jumlah P1. Setelah dituntaskan semuanya P1 ditempatkan, jika masih ada formasi nantinya itu maka akan diberikan dulu kepada P2 melalui tes CAT BKN ya. Jadi ada mekanisme untuk P2 itu tes CAT BKN ya. Kemudian jika masih ada lagi sisa formasi maka diberikan kepada P3. Selanjutnya jika masih ada tersisa formasi diberikan kepada P4. Nah, bagaimana dengan P1? Untuk mekanisme penempatannya, P1 ini sebenarnya tinggal penempatan Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan urutan nilainya atau prioritas nilainya? Nilai yang digunakan adalah nilai lulus PG tahun 2021 dan urutan prioritas. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami terkait dengan informasi ini. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Sebagaimana kalau kita perhatikan di sini jelas sekali terpampang ya bahwa ada sekitar 62.000 ya teman-teman, 62.546 P1 yang diupayakan dituntaskan. Cuman ya di tahun 2023 ini tidak bisa tuntas semua. Yang bisa tuntas itu sekitar 50.000 teman-teman, sekitar 12.000 itu tentunya akan diperjuangkan di tahun 2024. Jadi intinya guru lulus PG ini tinggal menunggu penempatan. Apakah di ranking? Tetap ada perankingan teman-teman ya, itu berdasarkan urutan prioritas dan berdasarkan nilai di tahun 2021. Nah, tapi kalau misalkan seperti ini logikanya ya, misalkan jumlah formasi 5 kemudian jumlah P1 5, itu sebenarnya tidak perlu di ranking, langsung diangkat semua sepanjang linear dengan 5 formasi ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena antara pendaftar P1 dengan formasi P1 itu seimbang. Nah, nanti terjadi perankingan benar-benar teman-teman apabila jumlah formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar P1. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan ya, jelas sekali di sini ya untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 itu mekanisme yang pertama itu adalah penempatan guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Nah, jika masih tersedia formasi akan diadakan tes menggunakan CAT BKN yaitu THK2 atau P2 guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas atau P3, dan jika masih tersedia formasi dilaksanakan tes CAT
BKN lagi untuk lulusan PPG berurutan non ASN ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Sebagaimana kalau kita perhatikan ya informasi dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Suharmen boleh mengatakan di sini pelamar prioritas 1 itu tidak akan menjalani tes CAT lagi. Mereka tinggal penempatan ya. Jadi untuk P1 itu tinggal penempatan. Namun kata Deputi Suharmen tidak semua P1 akan mendapatkan penempatan. Jadi ini sudah kami wanti-wanti dari 62.000 kemungkinan yang mendapatkan penempatan itu 50.000. 12.000 itu belum bisa teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Untuk secara nasional teman-teman ya, itu yang wajib teman-teman pahami. Kemudian di sini memang benar ya untuk P1 langsung penempatan, tetapi tergantung ya apakah ada formasinya atau tidak. Jadi kalau misalkan formasinya sedikit, maka P1 ini akan di-ranking juga berdasarkan urutan prioritas, berdasarkan sekolah induk dan berdasarkan apalagi ya nilai tahun 2021. Nah, bagaimana dengan honorer K2? Untuk honorer K2 dan guru honorer negeri masa pengabdian minimal 3 tahun atau P2 dan P3 itu mereka akan menggunakan tes CAT dengan berbagai afirmasi. Nah, di sini penjelasan utamanya teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan selanjutnya mereka tidak diberlakukan PG. Jadi tidak ada pemberlakuan passing grade ya untuk P2 dan P3. Jadi nantinya begitu nilai keluar maka kelulusannya berdasarkan ranking. Ranking apa? Ranking nilai tertinggi yang mereka dapatkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.